إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita untuk mentauhidkannya, untuk bertakwa kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. yakni dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang telah disebut sebagai muslim menunjukkan dia adalah orang Islam. Dan Islam telah didefinisikan oleh para ulama, al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Islam adalah memasrahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal-inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk atau patut kepada Allah dengan mentaatinya. Tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah perintahkan dengan perintah yang besar ini supaya kita jangan sampai termasuk dari orang-orang musyrik. Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Dan Allah ingatkan kita jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak berislam. Karena orang yang mati dalam keadaan tidak berislam, baik statusnya sebagai musyrik atau kafir, maka pasti tidak akan mendapatkan keberuntungan di akhiratnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan kepada Allah atau melakukan kekufuran, maka mereka itu bukan ikhwah, bukan saudara bagi orang-orang beriman. Bukan saudara orang-orang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan sebagai saudara tatkala mereka bertaubat dari kesyirikan mereka, bertaubat dari berbuat syirik, bertaubat dari berbuat kekufuran. Allah Subhanahu wa taala terangkan keadaan orang-orang kafir pada surat At-Taubah. Pada surat At-Taubah Allah sebutkan tentang orang-orang kafir dari kalangan orang-orang musyrik dengan berbagai model mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalau mereka itu akan menjadi ikhwah kita, menjadi saudara kita tatkala mereka bertaubat. Allah katakan fa in tabu wa aqamus salata
wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Dan apabila mereka bertaubat, tidak lagi melakukan kesyirikan, dan mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, maka mereka itulah saudara kalian fid din, seagama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan kita tidak diperbolehkan untuk mengakui orang musyrik sebagai saudara kita, yakni saudara agama. Tidak boleh. Orang melakukan kesyirikan akbar, melakukan kekufuran akbar, tidak boleh kita mengakuinya sebagai saudara kita seagama. Siapa yang mengakui mereka atau mengakui mereka sebagai saudara seagama, atau ragu dengan kekufuran mereka, kesyirikan mereka, maka dikhawatirkan akan tergolong termasuk dari mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keberadaan orang-orang yang berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala, yang berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau menyerupai orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka benar-benar terbedakan dengan orang-orang musyrik. Ada tamayuz mereka dengan orang-orang musyrik. Tamayuz baik bentuknya dengan keyakinan maupun dengan perbuatan. Tidak hanya sekedar seseorang melakukan tamayuz itu memisahkan diri, tidak. Akan tapi keyakinan juga harus. Tamayuz membedakan diri dengan orang-orang musyrik. Meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya orang-orang musyrik itu kafir, bukan saudara seagama. Dan Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang keberadaan orang-orang beriman yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu bersaudara. Allah sebutkan sebagai nikmat bagi mereka. Allah katakan dalam surat Al-Imran, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian terhadap tali Allah, yakni agama Allah secara keseluruhan, wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Orang-orang musyrik berpecah belah. Allah ingatkan pada ayat yang lain, wala takunu minal musyrikin, jangan kalian termasuk dari orang musyrik. Keberadaan mereka seperti yang disebutkan pada surat Al-Imran ini, wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah, jangan seperti mereka, orang-orang musyrik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah oleh kalian nikmat terhadap nikmat Allah atas kalian. Apa nikmat Allah atas kalian? Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Yang keberadaan kalian dahulu itu bermusuhan. Saling bermusuhan, lalu Allah satukan kalian. Allah satukan hati-hati kalian. Kalau Allah sudah satukan keyakinan di atas tauhid, sudah satu akidah, maka itulah sebagai kenikmatan. Itulah nikmat terbesar yang Allah sebutkan. Fa'alafa baina qulubikum. Allah satukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu jadilah kalian dengan nikmat Allah itu sebagai bersaudara. Bersaudara seagama. Oleh karena itu orang-orang menganggap orang musyrik sebagai saudaranya seagama, kita khawatirkan dia akan terjatuh ke dalam golongan mereka. Yang orang-orang sekarang hujahnya, alasannya, ya kalau begitu orang-orang ini juga akan begini. Nabi alaihi salatu wassalam di zamannya telah menggolongkan orang-orang munafik seperti orang-orang kafir. Walaupun beliau tidak mentain secara umum, disebutkan terang-terangan. Akan tetapi sudah meyakini si fulan dan si fulan karena kebersamaannya dengan orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang munafik jelas keberadaan mereka. Datang ke orang kafir dengan wajah kekafiran, datang ke orang muslim menampakkan sebagai muslim. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah mengetahui hakikat mereka. Hanya saja beliau tidak terang-terangan menyebutkan.
Oleh karena itu tatkala ada orang katakan, wah, kalau kita menganggap kita bersaudara dengan orang musyrik, kalau kita dikafirkan, kafirkan fulan juga, kafirkan fulan juga. Ini hujah orang-orang yang tidak memiliki akal yang sehat, hujah orang yang tidak memiliki akidah yang benar seperti ini. Kalaupun ulama tidak menyebutkan si fulan itu dengan terang-terangan kafir, tapi ucapan-ucapan telah mengikutkan, itu yang hendaknya kita khawatirkan. Kita khawatirkan kalau sudah disebutkan wa huwa mithluhum, dia seperti mereka, seperti orang-orang musyrik yang menyembah, yang melakukan kesyirikan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, digolongkan kepada mereka, na'udzubillah. Ini bukan hanya masalah di dunia, akan terbawa di akhirat. Orang akan dibangkitkan dengan orang yang dia cintai. Kalau seseorang menjadikan orang musyrik sebagai saudaranya seagama, maka konsekuensinya dia akan mencintainya. Konsekuensinya dia akan mencintainya karena saudaranya. Meskipun dia menyisi berbagai perkara, tapi karena dia sudah menganggapnya saudaranya seagama, dikhawatirkan akan dibangkitkan bersama. Akan dijadikan kebersamaan itu di akhirat juga. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam telah katakan, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu pastikan kecintaan hanya kepada orang-orang beriman, orang-orang yang bertauhid. Jangan sampai cenderung kepada orang-orang musyrik atau orang-orang yang membela kesyirikan. Karena dikhawatirkan akan diikutkan bersama mereka, diilhaqkan, digolongkan bersama mereka. Nabi SAW katakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai suatu kaum maka akan termasuk dari mereka. Penyerupaan mana lagi daripada penyerupaan kebersamaan sebagai saudara seagama. Kalau sudah mengakui saudara seagama, maka ini sudah serupa. Sudah serupa, dikhawatirkan tergolong sudah bersama mereka. Oleh karena itu, hendaknya kita berhati-hati. Jadikan kecintaan kita, jadikan persaudaraan kita hanya kepada orang-orang beriman. Karena dengan itu kita akan bersama. Nabi SAW katakan kepada salah seorang sahabatnya, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Yani bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan tentang saudara-saudara beliau. Saudara-saudara beliau. Beliau telah menyebutkan saudara-saudaranya. Siapa yang dimaksudkan saudara-saudara beliau? Apakah orang-orang menyembah selain Allah? Apakah para penyembah kubur? Apakah orang-orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala beliau anggap sebagai saudara beliau seagama? Tidak. Bahkan yang beliau anggap sebagai saudara adalah orang-orang yang mengikuti beliau. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mewujudkan keislamannya seperti yang telah disebutkan tadi. Yang telah kita terangkan tadi tentang Islam. Orang yang benar Islamnya, maka itulah saudara dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang beliau telah sebutkan dalam riwayat Muslim. Beliau menyebutkan di dalam riwayat Muslim, di dalam sahihnya, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tatkala beliau berkata kepada para sahabatnya, atau beliau tatkala menyebutkan di saat beliau datang ke kuburan, beliau ucapkan assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun.
Semoga salam kesejahteraan untuk kalian. Kampung atau negeri, kaum orang-orang beriman, sungguhnya kami akan ikut kalian. Waditu ana qad ra'ayna ikhwanana. Aku senang kalau aku melihat saudara-saudara kita. Saudara siapa di sini? Lalu para sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu wahai Rasulullah? Qala antum ashabi, kalian adalah para sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd, saudara-saudara kita belum datang, belum nampak, belum terwujud, datangnya nanti. Faqalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatik ya Rasulullah. Mereka pun bertanya, bagaimana engkau akan mengetahui orang yang datang setelah kita, akan datang nanti dari umatmu? Bagaimana engkau akan mengetahui? Bila pun katakan, ara'aita law anna rajulan lahu khail ghurrun muhajjalah baina dhahrai khayli duhmin buhm ala ya'rifu khaylah. Apa pendapat kalian seandainya seorang lelaki mempunyai seekor kuda yang berbulu putih di dahi serta di kakinya berbulu putih, dan kuda itu berada di tengah-tengah sekelompok kuda yang hitam, apakah dia akan mengenal kudanya? Apakah dia akan mengetahui kudanya? Kuda-kuda yang hitam banyak, lalu seseorang datang membawa kudanya. Kudanya tadi hitam juga, akan tetapi ada bulu putihnya di kaki, atau di kaki dan di dahi. Tentu dia akan mengenal. Maka para sahabat tatkala ditanya dengan pertanyaan tersebut, maka mereka pun mengatakan, bala, tentu dia akan mengenal ya Rasulullah. Qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Sungguhnya saudara-saudara kita nanti akan datang dengan cahaya, sinar, cahaya karena bekas wudu. Datang dengan, terlihat dengan cahayanya. Ini umat beliau, umat yang akan datang setelah zaman beliau. Dan di zaman kita masuk. Nah, kita berharap kita masuk dari ikhwannya beliau alaihi salatu wassalam. Wa ana faratukum 'alal haud, dan aku menunggu kalian di atas haud. Ala la yudhadanna rijalun an haudi kama yudhadul ba'irud dhal. Ketahuilah bahwasanya ada orang-orang yang dihalangi dari datang ke telagaku, sebagaimana dihalanginya ba'ir, sebagaimana dihalanginya binatang yang membutuhkan, binatang yang tersesat, dihalanginya. Unta atau semisalnya terhalangi dari telaga. Unadihim, aku pun memanggil mereka. Ala halumma, kemarilah, kemarilah. Dalam satu riwayat disebutkan, ummati, ummati, mereka adalah umatku. Dalam satu riwayat, ashabi, ashabi, mereka adalah para pengikutku. Ayo qalu innahum qad baddalu ba'dak, sungguhnya mereka telah mengganti syariatmu, mengganti ajaranmu setelahmu. Faqulu suhukan, sungguh suhukan, aku katakan jauhkan, jauhkan. Mengganti dengan apa? Mengganti akidah, mengganti keyakinan. Ini yang kita khawatirkan. Karena sudah mengikuti atau menganggap orang-orang musyrik sebagai saudara, dikhawatirkan diikutkan bersama mereka. Meskipun di sini disebutkan ciri-ciri orang yang wudu. Ciri-cirinya orang yang wudu, yakni orang juga yang melakukan salat, akan tapi apa? Menganggap bersaudara dengan orang-orang musyrik, orang-orang melakukan kesyirikan akbar dengan ikut diilhakkan bersama mereka. Maka hendaknya takut. Orang-orang yang masih berani menganggap orang musyrik, orang kafir, menganggap para penyembah selain Allah sebagai ikhwan fid din, saudara seagama, hendaknya takut akan diikutkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lihat kenyataan seperti sekarang. Orang-orang seperti itu bahkan nyata-nyata menerapkan al-wala' wal bara', dayak, berloyalitas dan berbalas diri dengan sempit. Bara kepada orang-orang yang mukmin, bara terhadap ahli tauhid. Ahli tauhid wafat bergembira dengannya, tidak didoakan rahmah. Namun orang yang membela ahli syirik, ahli kufur, dibela-bela, didoakan rahmah. Ini kezaliman yang nyata. Ahli syirik
dan ahlul kufur tidak dinyatakan bara dari mereka, malah baranya kepada ahli tauhid. Dan ini nampak sekali ciri-ciri seperti ini. Ini ciri-ciri orang yang benar-benar memiliki penyakit dalam hatinya, dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit semacam ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita benar-benar sebagai muslim, benar-benar sebagai muwahhid, benar-benar sebagai mukmin. Allahumma ja'alna minal mu'minin, Allahumma ja'alna minal muslimin, Allahumma ja'alna minal muwahhidin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.